kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari, warga jemaat GPIB dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita jumpa kembali di dalam program khotbah online dalam ibadah hari Minggu 11 Oktober 2020. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah hari ini untuk menjadi penguatan, menjadi motivasi, menjadi dorongan bagi kita untuk tetap setia menjalani proses kehidupan di dalam iman kepada Kristus Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita bersama masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, sumber kehidupan, bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian saat ini. Kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, agar kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kesetiaan kepadamu. Bapa, berfirmanlah dan bersabdalah. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Hosea, pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-3, yang menyatakan demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah firman Tuhan bagi kita bersama. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kitab Hosea merupakan kitab yang menarik untuk kita telaah, untuk kita pahami dalam konteks relasi antara kita dengan Tuhan sebagai manusia ciptaannya. Hosea, kalau saudara membaca di dalam pasal yang pertama, akan melihat bagaimana sang nabi itu diperintahkan oleh Tuhan untuk mengawini seorang perempuan sundal dan memperanakkan anak-anak sundal di dalam sejarah hidupnya. Gambaran kehidupan sang nabi dengan mengawini seorang perempuan sundal, dan kemudian dikatakan mereka memperanakkan anak-anak sundal di dalam kehidupan keluarga mereka. Ini merupakan sebuah gambaran dari relasi antara Israel dengan Tuhan Allah. Israel yang tidak setia, Israel yang selalu menyembah kepada Allah lain, digambarkan seperti istri dari sang Nabi Hosea, yaitu perempuan sundal yang selalu mengawini atau dikawini oleh banyak laki-laki di dalam kehidupannya. Dan anak-anak yang dilahirkan dari perempuan sundal yang tidak setia itu sama dengan Israel yang memperanakan anak-anak Israel yang juga tidak setia kepada Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Kristus, karena itulah ada seruan pertobatan, ada seruan keselamatan yang disampaikan oleh sang nabi bagi bangsa Israel, agar mereka meninggalkan seluruh sikap
dan seluruh perilaku, seluruh karakter, seluruh tindakan kehidupan yang senantiasa menduakan Tuhan Allah di dalam iman mereka. Dikatakan di dalam bacaan kita di pasal yang ke-6, mari kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Apa yang dilakukan oleh Allah bagi Israel adalah suatu tindakan untuk memberikan sebuah pengajaran bagi Israel bahwa mereka harus menjadi bangsa yang siap, yang tegar menghadapi seluruh persoalan-persoalan kehidupan, sehingga iman mereka harus selalu terarah dan terpaut kepada Tuhan, bukan mengalihkan kepada Allah dan ilah lain, kepada Baal-Baal yang dianggap dapat menyelamatkan, menolong mereka keluar dari kesulitan kehidupan. Berbalik kepada Allah, maka dikatakan di dalam bacaan kita bahwa Allah akan memulihkan, menyembuhkan mereka dari luka-luka, dari segala keadaan hidup mereka. Allah akan memperbaharui kehidupan Israel. Allah akan membuat mereka menjadi pribadi-pribadi baru di dalam sebuah proses penyelamatan Allah atas Israel ketika mereka mau kembali dan mereka mau berbalik kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, dikatakan juga di dalam ayat yang kedua dari pasal 6 bahwa Tuhan menghidupkan, bahwa Allah yang disembah oleh Israel dalam seruan Hosea menjelaskan dan menegaskan bahwa Allah bukan Allah yang mati, dan Allah yang hidup itu juga mampu memberikan kehidupan kepada orang-orang yang mau berbalik dan yang mau menyembah dan mengandalkan Ia di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara-saudara, di ayat ketiga dikatakan, mari kita mengenal dan berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kekasih Tuhan, mengenal Tuhan artinya masuk di dalam sebuah relasi yang begitu intim dan dalam dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar memahami, tetapi mengenal Allah, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu mengerti pikiran dan kehendak Allah, isi hati Allah bagi mereka di dalam kehidupan. Hosea menegaskan, Ia akan muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan, dan hujan yang akan mengairi bumi. Kasih setia Tuhan, cinta Tuhan bagi umatnya yang mau berbalik, yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau setia kepada Tuhan, akan senantiasa dialami oleh umat di dalam kehidupan mereka. Kehadiran Allah, karya besar Allah, cinta kasih Allah digambarkan di dalam ayat ketiga seperti fajar, seperti mentari yang akan terus menyinari kehidupan ini, dan seperti hujan yang membasahi dan memberikan kehidupan-kehidupan yang baru. Ketika umat tidak berbalik, ketika umat tidak setia kepada Allah, maka mereka tidak akan melihat fajar keselamatan Tuhan, dan mereka tidak akan mengalami hujan berkat dari Tuhan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, belajar dari kitab Hosea hari ini. Sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, mari kita juga berbalik, dan mari kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar hidup kita dipulihkan dan diperbaharui oleh Tuhan, seperti harapan Nabi Hosea bagi Israel. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, kadangkala ada begitu banyak persepsi, ada begitu banyak perkiraan-perkiraan, ada begitu banyak asumsi-asumsi yang muncul, yang menjadi sesuatu yang dibenarkan di dalam kehidupan dan di dalam keadaan kita saat ini. Akhirnya, orang mengandalkan pikirannya. Akhirnya, orang mengandalkan logikanya di dalam kehidupan. Saudara-saudara, firman ini mau mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Bukan berarti Allah yang merancangkan COVID bagi kita, tapi di balik COVID ini, Allah punya maksud dan rancangan yang besar bagi saudara dan saya. Di balik dan setelah pasca COVID ini, Allah menyiapkan rancangan-rancangan yang luar biasa bagi hidup kita. Bahkan di tengah COVID ini, kasih Allah tetap dinyatakan dan dirasakan
di tengah-tengah hidup kita. Allah mendidik kita dalam banyak hal melalui COVID-19. Allah memperbaharui kehidupan kita. Allah membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tegar, yang kuat, yang disiplin di dalam menjalani hidup. Dan Allah mau ajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia, mengandalkan Ia secara totalitas. Karena itulah di hari Minggu yang indah ini, mari belajar dari firman Tuhan ini. Kita mau menjadi gereja, menjadi warga jemaat, menjadi umat Tuhan yang dalam keadaan apapun tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, agar kita dipulihkan, agar kita dibalut dari luka-luka kita, agar kita menjadi umat yang senantiasa melihat fajar terang Kristus Tuhan dan menikmati berkat-berkat di dalam kehidupan yang kita jalani. Mari mengandalkan Tuhan secara totalitas agar hidup kita diperbaharui dan hidup kita dipulihkannya ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.